Di depan grup Jiang Feng. Berhenti, dari mana datangnya orang udik ini? Apakah kau tahu di mana ini? Sampai kau berani menerobos masuk ke sini. Hai teman, Anda salah paham, kami adalah rekan kerja. Aku adalah pengawal pribadi baru yang disewa oleh Ketua Ji. Siapa rekan kerjamu? Ketua Ji yang mana yang kau maksud? Aku tidak tahu. Ji Wanqing, Ketua Ji. Lihat ini. Ini adalah kartu yang dia berikan padaku. Para penjaga tangkap dia untukku. Mengapa Anda membuang barang saya? Grup Jiang Feng kami hanya punya satu Ketua Ji. Dan itu adalah Ketua Ji Xiaonan. Aku belum dengar Ketua Ji. Dan kau masih mengaku bukan penipu. Ji Xiaonan. Apakah dia pantas menjadi ketua dari grup Jiang Feng? Kau bocah kecil, kau punya nyali. Apakah nama terhormat Ketua Ji berani kau sebutkan? Ketua Ji kami adalah putra tertua dari tuan kedua keluarga Ji. Dia juga satu-satunya pewaris grup Jiang Feng di masa depan. Orang kecil sepertimu bahkan tidak pantas membawakan sepatunya. Keluar dari sini segera. Konyol di dunia ini. Hanya aku yang menyuruh orang lain keluar. Kau pikir kau siapa? Kau pasti sudah bosan hidup. Berhenti. Keributan urus sepotong sampah. Mengapa membuat keributan seperti itu? Ketua Ji, Anda datang pada waktu yang tepat. Ada seorang penipu di sini, mengaku sebagai pengawal pribadi Ketua Ji atau semacamnya. Dia juga menyebutkan ada Ketua Ji, bernama Ji Wanqing. Apakah dia tidak memberitahumu? Mungkin dia belum tahu. Grup Jiang Feng tidak lagi memiliki saham untuknya. Apa maksudmu? Maksudku adalah, sekarang grup Jiang Feng sepenuhnya dikelola oleh ayahku. Apakah Ji Wanqing masih berpikir dia bisa kendali perusahaan lagi? Siapa yang mengendalikan grup Jiang Feng? Bukan terserah Anda untuk memutuskan, tapi terserah saya untuk mengatakannya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah masalah keluarga Ketua Ji kita sesuatu yang pantas kamu komentari? Biarkan saja dia menyombongkan diri. Ketika aku menandatangani kontrak 10 miliar dengan grup WR, grup Jiang Feng akan menjadi milikku. Saat itu, jika kamu memanggilku kakek, aku mungkin akan memberimu posisi membersihkan toilet. Hanya kontrak 10 miliar. Dan Anda sudah segembira ini. Jadi, bagaimana jika aku mendapatkan kontrak 100 miliar? Anda mungkin harus memanggilku leluhur. Kamu. Xiaonan, Ayah Ji Wantai dari Ji Xiaonan. jangan tidak sopan. Ayah. Paman Kian, Paman Mas, sungguh waktu yang tepat. Aku baru saja akan berurusan dengan bocah busuk ini. Omong kosong. Anda adalah ketua grup Jiang Feng. Anda urusan apa begini? Tidakkah Anda takut mengotori tangan Anda? Xiaona, sekali lihat sudah tahu orang ini adalah bajingan tak berguna. Mengapa buang napas bicara omong kosong? Xiaona, kamu juga keturunan dari keluarga terpandang. Orang ini benar-benar terlihat seperti pengemis. Dia hanya tidak berguna dan suka marah-marah. Biarkan dia menggonggon, apa masalah? Anda sekalian benar. Dia hanya anjing liar. Apa ruginya jika menggonggong beberapa kali? Aku kira mereka pejabat tinggi Jiang Feng. Sangat dihormati dan berbudi luhur. Tak disangka. Mereka orang tua keras kepala tak berevolusi. Tuan-tuan, aku akan mengurus sampah ini. Kalian semua masuklah ke dalam. Minggir. Tetua yang terhormat, silakan maju. Anda harus belajar dari anjing. Sampah masyarakat. Berani bandingkan diri dengan orang kunca. Sangat konyol. Awalnya, aku bermaksud mengampunimu, tetapi karena ayahku telah memberi perintah, maka kamu hanya bisa menyerahkan nyawamu. Tetua yang terhormat, silakan maju. Sampah ini telah menyinggung keluarga Ji kita. Kamu pasti akan kehilangan nyawamu. Hari ini aku akan mempersembahkan lenganmu untuk menyenangkan tetua Ji kita yang terhormat. Sungguh berani. Apakah kamu mencoba memberontak? Siapa kamu? Aku Ji Wanqing, ketua grup Jiang Feng. Mengapa belum pernah bertemu? Aku kapten tim keamanan dari ketua Ji Xiaonan. Begitu. Kamu adalah orang yang menyamar sebagai ketua Ji, bukan? Apakah kalian berdua bersekongkol? Sempurna, aku akan mencabut lenganmu juga. Nak, biar ku beritahu. Grup Jiang Feng dari awal hingga akhir hanya memiliki satu ketua, Ji Wanqing. Karena Anda telah menyinggung perasaannya, maka Anda hanya punya satu jalan, kematian. Bocah, beraninya kamu menyinggungku. Kamu dianggap musuh ketua Ji. Ketua Ji akan menghukummu. Kamu tidak akan diizinkan hidup, dan juga tidak akan diizinkan mati. Kau bodoh, kau tidak tahu tempatmu.
Segera minta maaf kepada Wan King sekarang. Jika tidak, aku akan memusnahkan seluruh klanmu. Sebenarnya siapa kamu? Identitasku bukanlah sesuatu yang bisa disebutkan oleh sampah sepertimu. Sekarang cepat minta maaf kepada Ketua Ji dan bersujud 3 kali. Memohon pengampunannya. Kakak, Ketua Ji, saya minta maaf, saya salah. Saya minta maaf, saya salah. Berdiri. Terima kasih banyak Ketua Ji. Kakak Xiao, aku dengar hari ini grup Changfeng dan grup WR mungkin akan bekerja sama. Kita harus masuk ke dalam. Ketua Ji kakak, saya sarankan Anda tidak masuk lagi. Ketua Ji sudah menyuap Ketua Liu dari grup WR. Anda tidak punya kesempatan lagi. Konyol. Aku selalu beri kesempatan orang lain. Jika aku bilang ya, maka itu ya. Jika aku bilang tidak, maka itu tidak. Ketua Ji, saya awalnya berpikir bahwa proyek distrik baru ini, grup Changfeng menanggapinya dengan sangat serius. Tapi siapa sangka, orang-orang yang masuk adalah 2 individu tak berguna ini. Halo Ketua Liu, aku adalah Ketua grup Changfeng Ji Wan King. Mengenai kerjasama ini, aku akan melakukan yang terbaik untuk bertanggung jawab. Ketua Liu, wanita ini adalah putri dari kakak laki-laki saya yang tidak berguna. Orang di sebelahnya adalah Gigolo yang dipelihara gadis itu. Reputasi keluarga Ji kami telah sepenuhnya dibuang olehnya. Di mana manajer Wan? Mengapa dia membiarkan 2 sampah ini masuk? Tidak perlu memanggilnya dia. Sudah dipecat olehku. Apa? Wan King, kau tahu Ketua Liu itu tamu terhormat tingkat apa? Namun kamu membawa orang tak berguna ini masuk ke sini juga. Lalu bagaimana kerja sama ini bisa berhasil? Orang ini tak pantas bawakan sepatu Ketua Liu. Wan King, bawa dia dan keluar. Kakak paman dan tetua, Xiao Yunting adalah orang yang diatur ayahku untuk menjadi pengawal pribadiku, bukan orang luar. Dan jelas bukan gigolo. Aku katakan kepada kalian semua, apakah kalian benar-benar takut aku ada di sini? Apakah kalian takut aku akan merebut dari kalian kontrak 10 miliar yang sepal ini? Hanya berdasarkan Anda, dan Anda berani menegosiasikan kontrak 10 miliar ini. Biar saya beritahu Anda, proyek distrik baru ini sudah lama ditetapkan untuk Tuan Muda Ji. Apa? Ketua Liu, proyek distrik baru. Aku bisa berusaha untuk melakukan yang lebih baik lagi. Berjuang. Tidak peduli seberapa besar upaya yang kamu lakukan, kamu tetap tidak akan bisa bekerja sama. Wan King, sepertinya kamu masih terlalu naif. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Ketua Liu adalah orang kita. Dengan siapa proyek distrik baru ini bekerja sama? Hanyalah sepatah kata dari Ketua Liu. Sayang sekali. Ketua Liu Anda, apakah dia bisa bernegosiasi di sini? Juga hanya masalah 1 kata dariku. Di kontrak ini, namaku Ji Xiaonan sebentar lagi akan tertulis. Saat itu aku akan lihat seberapa keras kepala dirimu. Hanya berdasarkan kalian semua. Kalian pantas tanda tangan kontrak WR. Benar-benar omong kosong yang delusi. Beraninya kau adalah seorang gigolo. Hanya mengandalkan sedikit kekuatan yang kau miliki ini. Dan kau masih ingin menantang kami para elit. Kau tidak memenuhi syarat. Tuan Ji tidak perlu banyak bicara dengannya. Mari kita tanda tangani pesanan 10 miliar ini sekarang. Setelah kontrak ditandatangani, grup Changfeng akan menjadi milikku. Benarkah tidak ada cara lain? Jadi bagaimana jika itu pesanan 10 miliar? Apa yang kuinginkan adalah 100 miliar. Halo, Yulin. Xiang Changhai dari WR. Dalam waktu 1 menit, cepat bawa pesanan 100 miliar itu ke sini, untuk Yuan King. Penampilan yang cukup bagus, bukan? Anda pikir tahu nama besar Zhang cukup? Pura-pura telepon bisa undang Zhang. Zhang Changhai, ketua grup WR telah tiba. Xiang Changhai, ketua grup WR. Ketua Zhang, mengapa Anda datang ke sini? Tuan Sang, apa yang membawa Anda ke sini? Saya tak teman tanda tangan area baru. Jadi saya bergegas ke sini. Tuan Xiang percayakan proyek ini padaku. Mohon yakinlah. Ji Wan King, mengapa kamu berdiri terpaku di sana? Tuan Xiang sudah tiba, cepat tuangkan teh. Kamu tidak punya hak bicara di sini. Menurutku, seharusnya keluar dan tuang teh adalah Anda. Dasar bodoh yang kurang ajar. Nona Ji adalah kakak perempuanmu. Kau benar-benar tidak sopan. Kau benar-benar mengabaikan semua orang. Tetua Ji, Anda belum disiplinkan anak cukup ketat. Tetua Sang, ada sesuatu yang tidak Anda ketahui. Gadis Ji Wan King ini di perusahaan tidak punya suara di perusahaan.
Selain itu, dia bahkan membawa seorang gigolo untuk berpartisipasi dalam negosiasi perusahaan ini. Katakan padaku bukankah dia harus diberi pelajaran? Anda bilang, siapa gigolo itu? Itu orang tak berguna itu. Untuk apa kamu duduk terpana di sana? Tetua Zhang adalah elit yang sangat kuat. Gigolo sepertimu berada di sini. Hanya mengotori mata Tetua Zhang? Bajingan. Tetua Zhang? Apa yang kamu lakukan? Tetua Zhang di mana anak saya menyinggung Anda? Orang yang dia singgung bukan saya. Itu dia. Apakah Anda tahu apa identitasnya? Beberapa kepala Anda tidak cukup untuk menebus kejahatan itu. Apa, Tetua Zhang? Tidakkah Anda salah mengira dia sebagai orang lain? Ketua Zhang pasti ada kesalahpahaman. Bukankah dia hanya orang tak berguna yang suka bicara omong kosong? Anda pasti salah orang. Aku melupakanmu lagi. Ketua Zhang. Orang ini menerima suap pribadi, hampir menyerahkan kontrak senilai puluhan miliar kepada individu yang tidak berguna. Dia seharusnya sudah dihukum. Aku gagal disiplinkan bawahan, cukup ketat. Pengawal. Buang sampah ini keluar. Buat dia benar-benar menghilang dari Long Show. Apa? Jangan. Tetua Zhang, mohon maafkan saya kali ini. Dengarkan penjelasan saya, Tetua Zhang. Bagus sekali, mengingat kamu bertindak cepat kali ini. Aku akan mengampunimu kali ini. Terima kasih yang mulia atas belas kasihan Anda. Ini terbalik. Ini benar-benar gila. Seseorang yang biasanya sedingin Tetua Zhang, namun karena orang ini telah berurusan dengan Ketua Liu, seseorang yang begitu dihormati oleh Tetua Zhang di Longshow. Mungkinkah itu sosok tertinggi itu? Tidak mustahil. Ini tidak mungkin. Yang mulia mengenai proyek ini. Apakah perlu dilanjutkan? Lanjutkan saja sesuai kontrak. Mustahil. Dia sama sekali tidak mungkin menjadi tokoh besar. Aku adalah ketua grup Changfeng. Aku adalah penerus keluarga Ji. Tetua Zhang kontrak bernilai puluhan miliar ini. Cukup kari saya untuk tanda tangan. Hanya mengandalkan Anda. Dan Anda masih ingin bekerja sama dengan grup WR kami. Nona Ji. Grup WR kami bersedia menandatangani kontrak dengan Anda. Proyek karya baru. Dan terlebih lagi, kami akan memberikan tambahan kontrak senilai ratusan miliar. Apa? Apakah kamu mengatakan bahwa ingin tanda tangan kontrak ratusan miliar? Ya, kontraknya sudah disiapkan. Nona, jika ada sesuatu yang membuat Anda tidak puas, saya akan segera memanggil seseorang untuk merevisinya sampai Anda puas. Tetua Zhang, apa maksud dari semua ini? Grup WR ini. Bukankah mereka ingin menandatangani kontrak ini dengan putra saya? Bukankah ini sudah diputuskan sejak lama? Bagaimana bisa tarik kembali kata-kata? Terlebih lagi ini adalah kontrak yang sudah ditandatangani. Diserahkan pada Jiwan Qin dan si tak berguna. Apakah Anda tidak takut kehilangan semua uang itu? Apa yang kalian semua mengerti? Kontrak yang ditandatangani hanyalah setumpuk kertas bekas. Yang terpenting adalah sosok terhormat ini puas. Wan Qing aku lihat tumbuh sejak kecil. Harap yang mulia tak dendam orang kecil. Mohon izinkan kami untuk terus berjuang membantu Anda. Dan saya juga. Paman Kian, Paman Ma. Selama itu demi kepentingan grup Changfeng, aku pasti tidak akan memperlakukan kalian dengan tidak adil. Itu bagus, jika tidak ada hal lain kami akan pergi sekarang. Kalian semua. Kalian mengambil uangku dan gagal melakukan pekerjaan itu. Aku akan membuat kalian membayar. Tampaknya metode Anda hanya sebatas itu. Baiklah. Kau berulang kali merusak rencanaku. Hari ini aku ingin kau membayar darat dengan darat. Jika Anda berani menunda Nona Ji menandatangani kontrak, maka saya akan membatalkan kemitraan ini. Apel. Tidak bisakah kau sedikit fleksibel? Ayah katakan sesuatu. Lupakan saja, mari kita biarkan seperti itu untuk saat ini. Serahkan saja pada Wan Qing. Nona Ji Tuan. Jika tidak ada hal lain, saya akan permisi sekarang. Kakak Xiao, ayo kita pergi juga. Ayah, apakah ayah akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Hari ini Jiwan Qin menandatangani kontrak 100 miliar. Dengan bantuan besar dari WR, dia pasti akan kembali ke perusahaan di masa depan. Saat itu tidak akan ada lagi yang tersisa untuk kita. Saya tahu, tapi saat ini mereka mendapat dukungan dari Tetua Zhang, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kita hanya bisa merencanakan untuk jangka panjang. Bajingan Xiao Yunting itu. Benar-benar tidak ada cara untuk melenyapkannya.
Kita bahkan membiarkan dia menaungi kita. Saya pikir setelah kakak saya disingkirkan, Yuan King ini bisa aku manipulasi sesuka hati. Tapi anak bernama Xiao ini merusak rencana baik kita. Orang bernama Xiao ini memiliki hubungan dekat dengan Tetua San. Identitasnya sangat misterius. Gubernur Nanchang Su Yingbin membawa keluarganya secara khusus datang untuk membantu. Tuan kedua dari keluarga Ji. Keluarga Ji tertipu pria Xiao. Dia hanyalah orang yang tidak berguna, yang dibuang oleh keluarga Guan kami. Aku punya cara untuk menghadapinya. Bagaimana kamu tahu tempat ini? Apa yang kau lakukan? Begitu jauh, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kamu tidak diterima di sini. Aku hamil. Itu anakmu. Meskipun kita sudah bercerai, kau tetap harus bertanggung jawab padaku. Tidak mungkin aku selalu menggunakan tindakan aman. Apakah kamu punya bukti? Ini adalah bukti dari rumah sakit ternama. Mungkinkah itu palsu? Apa? Itu semua benar. Aku tidak butuh uangmu. Tentu saja kau tidak punya uang. Tapi, anak itu tidak boleh tanpa ayah. Jangan khawatir. Aku akan bertanggung jawab atas anak itu. Tapi sekarang kamu harus segera pergi dari sini. Apa maksudmu dengan itu? Perkataan orang tak berguna sepertimu. Aku tidak percaya. Bagaimana jika kau melarikan diri? Kamu bisa tenang. Kata-kataku membawa beban 1000 pon. Terlebih lagi ini adalah anakku. Dan ini juga darah dagingku sendiri. Aku tidak akan menganiayanya. Tidak. Sekarang adalah waktu yang krusial. Selama kehamilanku, kau harus sepenuh hati menjagaku. Kau tidak akan. Bahkan sedikit tanggung jawab sebagai ayah ini, kau tidak bisa menanganinya kan? Aku masih terlalu melebih-lebihkanmu. Baiklah. Kamu boleh tinggal. Tapi, Kamu tidak boleh mengganggu hidupku. Kau bisa tenang. Guan Xiaoru, kenapa kamu ada di sini? Wan King, dengarkan aku menjelaskan dulu. Segalanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Jeti itu ketua Ji, lama tidak bertemu. Mengapa kau datang ke sini? Dia adalah karyawanku. Aku datang untuk menemuinya mengenai sesuatu. Tapi sekarang akhir pekan. Jam kerja sudah berakhir ketua Ji. Berniat campuri hidup pribadi karyawan. Itu bukan niatku. Jeti, apa hubungan kalian? Pacar? Tidak. Jika tidak cepat pergi. Tidak bisakah kau lihat bahwa aku dan suamiku sedang bertengkar? Diam, ini bukan tempat bagimu untuk berbicara. Wan King. Aku akan mengusirnya sekarang. Baiklah, aku anggap aku sudah mengerti. Kau hanya tidak mau bertanggung jawab. Kau benar-benar bajingan yang tidak bertanggung jawab. Bertanggung jawab? Apa sebenarnya yang terjadi? Ji Wanqing, biar ku beritahu. Aku hamil dan itu anaknya. Aku datang ke sini hari ini, tepatnya karena aku ingin mencarinya, untuk menuntut penjelasan. Kakak Xiao, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Wan King, segalanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Dengarkan penjelasanku. Bajingan. Yunting. Coba tah yang baru ku buat ini. Bicaralah. Apa sebenarnya tujuanmu datang ke sini? Karena anak itu. Aku masih bisa memaafkanmu. Aku tidak punya tujuan apapun. Tehmu. Terlalu hambar sampai tak cium bau teh. Kamu pasti menambahkan obat kuat ke dalamnya. Kamu ingin mendorongku sampai mati. Kau apa yang kau bicarakan? Jika kau mati, anak itu tidak akan punya ayah lagi. Kamu berani menggunakan masalah anak ini untuk menipuku. Melihat denyut nadimu, aku bisa melihat. Kamu pada dasarnya tidak hamil. Tepat sekali. Aku benar-benar ingin kau mati. Terakhir kali di upacara gunung. Seharusnya hari baik keluarga Guan, tapi karena kamu. Keluarga Guan kami telah kehilangan semua muka.
Itu karena orang tak tahu malu seperti Anda pantas mati. Itu karena keluarga Guan Anda sendiri yang menyebabkannya. Tutup mulutmu. Bahkan sekarang Anda masih ingin menceramahi saya. Anda pikir Anda ini siapa? Apakah Anda dewa perang? Orang macam apa Anda, bagaimana mungkin saya tidak tahu? Anda telah berbohong berkali-kali. Anda pasti telah menipu pelindung. Anda penipu, Anda pantas mati. Penipu aku Xiao Yunting tidak pernah menjadi penipu. Berhenti, kamu hancurkan keluarga Guan. Bayar dengan nyawa Anda. Kamu tak cukup layak ambil nyawaku. Jadi bagaimana jika kau menambahkan kami? Aku pikir itu orang lain. Ternyata hanya kalian sekelompok orang tak berguna. Kau akan kehilangan nyawamu. Kau masih berani berbicara kasar. Bahkan Dewa Dewi Langit tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Hanya mengandalkan beberapa orang sepertimu. Konyol sampah sepertimu. Mengapa Dewa Langit perlu campur tangan? Orang ini adalah tinju utama Nanchen. Tuan Huang, dia hanya butuh satu pukulan ringan untuk seketika membuat darah mengalir dari 7 lubangmu dan mati. Pukulan lembut bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Dia tidak bisa menggerakkanku sedikit pun. Kau sampah, Tuan akan segera berurusan denganmu. Aku akan lihat apakah kau masih bisa tertawa saat itu. Su Yingbin, terakhir kali kamu hormat padaku bukan? Ada apa? Apa niatmu sekarang? Anda pikir Anda ini siapa? Berani memberi perintah kepada gubernur. Terakhir kali di perjamuan perkenalan Dewa Perang, aku menghormati pelindung. Itulah mengapa aku mengampuni nyawamu. Siapa sangka kali ini kau sombong, egois, anggap langit cuma tutup, menyebabkan Nanchenku kehilangan semua muka. Bahkan jika pelindung mengampunimu hari ini, aku tidak bisa mengampunimu. Su Yinbin, aku menghormati hubungan kita di masa lalu. Kamu segera bawa orang-orangmu dan Inya. Aku masih bisa mengampunimu. Jika kamu menolak, akan hapus posisimu Gubernur Nanchen. Kau bajingan. Apakah kau benar-benar berpikir kau adalah dewa perang? Tuan, silakan. Kau sampah berani menghina Gubernur Su. Di bawah langit ini, tidak ada seorang pun yang bisa menahan pukulan dariku. Serahkan nyawamu. Pukulanmu ini tidak sakit atau gatal. Gigitan nyamuk lebih menyakitkan. Kau sampah. Kau menahan kegilaan 3 langkahan Xiao milik Tuan. 3 langkah kau berdarah 7 lubang. Benar sekali, Nat. Ini adalah teknik rahasia keluarga Huang kami. Cepat berlutut di hadapan Tuan Su, bersujud dan minta maaf. Panggil aku kakak 3 kali, maka aku mungkin membiarkanmu mati dengan tubuhmu utuh. Kau si Xiao, bukankah kau hebat dalam menyombongkan diri? Sombong teruslah menyombongkan diri. Berani menyentuh keluarga Guan saya. Balas dendam keluarga Guan saya akhirnya terlaksana. Teknik tinju kekanak-kanakan ini. Klaim perlu 3 langkah ambil nyawaku. 3, Itu benar-benar menggelikan. 4, 5. Mustahil, ini benar-benar mustahil. Tuan, ini, apakah ada yang salah dalam 1 langkah? Ini mustahil. Di dunia ini, selain Dewa Perang Naga Emas, tidak ada orang lain yang bisa menahan pukulan dariku ini. Tuan, apakah kamu sudah selesai melayangkan pukulanmu? Apakah sekarang giliranku? Aku hanya tidak tahu apakah pukulan dariku ini, meskipun tidak sakit atau gatal. Tetapi jika kamu membuka mulut untuk berbicara, kamu akan langsung mati mendadak. Tuan, kamu tidak takutkan? Siapa yang akan takut padamu? Datang saja padaku. Sampang. Pukulanmu lemah dan tak bertenaga. Namun kau mengklaim akan melukaiku. Apa yang kau pura-purakan, kau sampah? Tuan Huang biarkanmu selamat sekali karena untung. Itu memberimu kesempatan. Hei, Tuan Huang, kau. Mungkinkah adalah naga emas? Tuan Huang, ada apa? Bahkan Tuan Huang, tinju utama Nanchen, tidak bisa berurusan dengannya. Ayah. Ayah adalah Gubernur Nanchen. Bagaimana ayah bisa diintimidasi oleh sampah ini? Mulai sekarang, Gubernur Nanchen tidak akan lagi menjadi milik keluarga Sumu. Apel. kurang ajar. Apakah Anda bahkan tidak menghormati gubernur, meskipun Tuan Huang gagal? Tetapi mengumpulkan seluruh Nancheng, Anda pasti akan kehilangan nyawa Anda.
Tidak menyerah sampai hadapi konsekuensi. Halo Yuling. Segera pecat Su Yingbin dari posisi Gubernur Nancheng. Tak sopan berani panggil pelindung terhormat nama lengkap. Berani pura-pura perintah pelindung terhormat. Ini adalah kejahatan pengkhianatan. Xiao Yunting, kau beruntung bisa lolos kali ini. Kenapa tak cepat berlutut tunjukkan terima kasih? Namun kau berani berbicara sembarangan. Sudah kubilang mulai sekarang. Gubernur Nancheng tidak akan lagi menjadi dirimu. Halo, sudah kubilang padamu. Jika bukan sesuatu yang besar, jangan telepon aku. Su tua siapa yang kamu sakiti? Pelindung persik emas tanpa mengucapkan sepatah kata pun menyita rumah kami dan juga berkata, Apa yang dia katakan? dia bilang dia ingin memecatmu sebagai gubernur. Keluarga Su sudah tamat. Apel, ayah. Apa bahkan otoritas tertinggi di Nancheng? Gubernur Su tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Apakah keluarga Su benar-benar tamat begitu saja? Siapa sebenarnya dirimu? Identitasku. Bukankah aku sudah memberitahumu? Pembunuh. The film was translated and Aku akan narrated mengambil by nyawamu. Media. Aku akan mempertaruhkan nyawaku melawanmu. Tampaknya keluarga Sumu akan segera punah. Bagaimana jika Anda mengambil nyawa kami sekarang? Tujuan kami sudah tercapai. Trik apa lagi yang kamu punya? Xiao Yunting, bukankah kau sangat menghargai wanita muda itu? Jiwan King kemungkinan besar sekarang. Dia pasti bersama ketua Uyang itu. Berguling-guling di atas ranjang. Aoyang, Benar. Dia adalah putra ketua asosiasi Wan Long. Kepala balai yang dari Quan Xiangtang. Ketua Aoyang. Dia telah mengincar Jiwan King. Kami berdua bekerja sama. Sengaja memisahkan kalian berdua. Aku kemudian menyuruh seseorang dari keluarga Ji membawanya ke perjamuan Hongmen, obat perangsang yang begitu kuat. Jika dia hanya mencicipi sedikit, dia pasti akan tunduk dengan patuh. Apa? Susia kamu. Kemari. Ambil nyawaku. Aku memberitahumu. Jika Wan King tidak terluka, aku bisa membiarkan kalian semua tetap utuh. Tapi jika Wan King terluka sedikit pun, aku akan membuatmu berharap mati. Tidak bisa mati sepenuhnya. Nah. Ketua Aula Uyang. Ketua Balai Ouyang, Ketua Quan Sentang. Kehadiran Anda di gubuk saya hari ini suatu kehormatan. Hari ini saya telah menyiapkan untuk Anda sebuah hadiah yang sangat istimewa. Apa itu? Membicarakan hal itu dengan begitu misterius, saya bisa memberitahu Anda. Barang biasa, saya bahkan tidak akan melihatnya. Ketua Balai Uyang, Anda adalah orang yang telah mengalami banyak hal besar. Wanita yang diperkenalkan putra saya kepada Anda jelas merupakan mahakarya. Silakan lihat Tuan, dia ada di sini. Gadis ini lumayan. Namun, bukankah gadis ini sepupumu? Ketua Balai Oyang, justru karena dia adalah anggota keluarga kami, itu sebabnya kami persembahkan padamu. Selain itu, dia masih perawan. Selama Anda membiarkan dia meminum secangkir anggur ini, dia akan mematuhi Anda sepenuhnya. Bagus sekali. Benar-benar luar biasa. Wan King, alasan Paman memanggilmu ke sini hari ini adalah untuk berbicara denganmu tentang urusan perusahaan. Sebelumnya Paman berbicara tidak pada tempatnya. Hari ini Paman secara khusus mengundang pemilik Quan Sengtan, Ketua Balai Uyang, untuk menunjukkan ketulusan saya. Paman kita semua adalah keluarga. Meskipun ada beberapa konflik sebelumnya, fakta bahwa kamu bisa kembali membuatku menjadi orang yang paling bahagia. Kakak, saya di sini mengenai insiden sebelumnya untuk meminta maaf kepadamu. Saya bersulang untukmu. Panas sekali. Nona kecil. Cepat menari untukku. Tarian telanjang. Wan Kim. Siapa?
Wan Qing, Kakak Xiao, apakah kamu baik-baik saja? kepalaku sangat pusing. Kamu berani menyentuh Wan Qing. Kamu pasti mati. Dari mana datangnya pengemis ini? Beraninya kau merusak kesenangan saya. Kamu berani menyentuh wanitaku. Hentikan. Paul Sampa. Dia adalah putra ketua asosiasi Wenlong. Kau benar-benar musuh keluarga Ji kami. Yang khusus merusak perbuatan baik keluarga kami. Keluarga Jimu mendorong kerabatmu sendiri ke sarang harimau. Dan kau masih menyebutnya perbuatan baik. Kau bocah. Apa latar belakangmu? Beraninya kau menyentuhku. Ketua Balai Ouyang, bocah ini adalah menantu tak berguna yang dibuang oleh keluarga Guan. Ketua Balai Ouyang, orang ini hanyalah sampah rendahan. Hari ini, Anda harus memberinya pelajaran. Tikus kecil yang keji ini berani menimbulkan masalah bagi orang hebat ini. Hari ini, saya akan menunjukkan kepadamu bagaimana kata mati ditulis bagaimana. Pengawal. Kau memanggil. Kau maksud sampah sembunyi di sudut. Aku sarankan kau menyimpan tenagamu. Apa maksudmu? Itu berarti kau sedang dalam perjalanan menuju jembatan Naihe. Apa kau berandalan? Kau berani menyentuh anak buahku. Kau bocah berani menyentuh Tuan Muda Ouyang. Kau pasti mati. Tuan Muda Ouyang, di seluruh Longshore. Kecuali Dewa Perang Naga Emas, semua orang harus berlutut. Kau berani menyentuh Tuan Muda Aoyan. Maka itu berarti menentang seluruh asosiasi Wenlong. Di bawah komando asosiasi Wenlong, ada juga pembunuh bayaran dunia bawah teratas Longshow. Saya ingin lihat bagaimana Anda bisa selamat dari ini. Pantas saja aku terus mendengar baru-baru ini bahwa seseorang membuat masalah di Longshow. Asosiasi Wenlong ini sebentar lagi akan menginjak-injakku. Tepat pada waktunya. Baik kau maupun asosiasi Wenlong, aku akan melumpuhkan kalian semua sekaligus. Sampang, mengetahui bahwa saya adalah anggota asosiasi Wenlong. Beraninya kau masih begitu sombong. Saya memberitahumu sekarang apa yang tersisa untukmu. Hanyalah dua jalan. Yang pertama adalah berlutut bersujud minta maaf padaku. Lumpuhkan dua lenganmu sendiri. Kedua adalah secara pribadi mengantar pacarmu langsung ke pintu saya. Saya ingin kau saksikan dengan mata kepalamu sendiri. Bagaimana saya akan mempermainkannya. Sepertinya hari ini, tahun depan, akan menjadi hari peringatan kematianmu. Kau bocah bau, lihatlah situasinya sekarang. Dan kau masih berpura-pura saya beritahu kau. Hari ini bahkan, jika Raja Langit sendiri datang, di hadapan Tuan Muda Ouyang, dia tidak akan berarti apa-apa. Saunan itu dia. Sama sekali belum pernah merasakan kekuatan para elit. Dia di sini memamerkan kefasihannya. Hari ini Tuan Muda Ouyang yang mulia ini ada di sini. Dan akan membiarkan dia merasakan neraka. Hari ini bahkan, jika Raja Langit sendiri datang, aku akan tetap mengambil nyawanya tanpa ragu. Apalagi, hanya mengandalkan beberapa orang tak berguna sepertimu. Tidak layak disebut. Berhenti bicara omong kosong. Ketua Balai yang saya mohon untuk segera mengambil nyawa bocah keluarga Xiao ini. Ambil nyawanya. Bocah keluarga Xiao. Tampaknya hari ini tahun depan benar-benar akan menjadi hari peringatan kematianmu. Untuk berurusan denganmu, aku hanya butuh satu jari. Baiklah. Kalau begitu saya akan membiarkanmu merasakan nasib mereka yang berani menyinggung saya. Tangan saya. Mengapa? Saya memukulnya. Tapi mengapa? Rasanya seperti memukul tembok. Tuan Muda Ouyang, Anda baik-baik saja. Berani kau menyerang mendadak ketua balai. Bicara. Kau sembunyikan senjata di pakaianmu. Hadapi dia perlu senjata tersembunyi. Bukankah itu penghinaan bagi senjata tersembunyi? Tuan Muda Ouyang orang ini jahat dan berbahaya. Dia pasti menyembunyikan senjata tersembunyi yang aneh. Untuk orang licik seperti ini, Anda sama sekali tidak boleh mengambil risiko. Tak peduli senjata tersembunyi. Hari ini saya pasti akan mengambil nyawamu. Aku sudah bilang. Mengurusmu aku cuma butuh satu jari. Pergi dan mati. Jangan mendekat, atau saya akan mengambil nyawanya. Lepaskan Wan Qing segera. Aku masih bisa membiarkan tubuhmu tetap utuh. Untuk menghadapi orang rendahan tercela sepertimu, metode hina semacam ini adalah yang paling efektif. Benar Tuan Muda Ouyang, untuk menghadapi tipe tak tahu malu ini, metode ini harus digunakan. Kau benar-benar berani membunuh ketua Balai Ouyang. Apa?
Keluarga Ji benar-benar hancur di tanganmu kali ini. Katakan padaku, jika kau mengikuti ketua balai yang sejak awal, betapa hebatnya itu. Namun kau bersikeras mengikuti sampah ini. Sekarang lihat kita semua terlibat karenamu. Asosiasi Wanlong yang kecil sudah membuatmu takut sampai seperti ini. Pantas tetua Ji keluarga Ji dulu menentangmu, mengambil alih grup Chang Feng. Kalian berdua tidak lebih dari tikus jalanan. Cukup Xiao Yenting. Aku benar-benar salah menilaimu. Kamu benar-benar tidak tahu luasnya dunia ini. Kau bocah bau, tidakkah kau lihat? Kali ini bahkan kakakmu tidak akan membantumu lagi. Mari kita lihat siapa yang akan membelamu sekarang. Wan Kim, cepatlah kau. Pergi memohon ampun kepada Ketua Aoyan. Keluarga Ji kita masih menyediakan tempat untukmu. Wan Kim, apa yang kau lakukan? Mereka mengkhianatimu. Akulah yang menyelamatkanmu. Xiao Yenting, aku tidak ingin melihatmu. Pergi. Wan Kim, Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Segera laporkan kepada Ketua Aoyan tentang insiden hari ini. Dia akan segera tiba di sini. Jika dia tahu tentang ini, lalu apa yang akan terjadi? Ketua yang membunuh orang tanpa berkedit. Sekarang putra kesayangannya telah terbunuh. Dia pasti akan membuat bocah bau ini tidak bisa hidup, tidak bisa mati. Membuatnya menderita siksaan seumur hidup. Benar. Hanya saja ada satu hal yang tidak saya mengerti. Gubernur Su di sana seharusnya sudah mengambil nyawa bajingan ini. Mengapa dia muncul di sini lagi? Halo. Apel. Gubernur Su dari Nancheng hartanya disita. Wan King, tunggu aku sebentar. Kakak, Wan Kim, katakan padaku ada apa semua ini? kakak, aku tahu semua yang kamu lakukan adalah demi aku. Karena itu, kau terpaksa mengambil nyawa ketua Bala Ouyang. Jika aku tidak melakukan itu barusan, pamanku dan yang lainnya pasti tidak akan mengampunimu. Wan Kim, maaf karena membuatmu khawatir. Tapi yakinlah, di Longshu, sama sekali tidak ada yang bisa mengambil nyawaku. Jangan katakan apa-apa lagi, kakak. Aku punya 7 juta di sini, tolong ambil semuanya. Tolong pergilah jauh-jauh. Pergilah ke luar negeri, singkatnya, jangan tinggal di Longshu. Mohon yakinlah, aku punya caraku sendiri. Kamu tidak mengerti mereka. Asosiasi Wanlo benar-benar orang-orang yang tidak mampu kamu provokasi. Token naga emas telah tiba. Nona Ji, ini token naga emas yang disetujui Dewa Perang. Setelah Anda memakainya, tak ada yang berani bikin masalah di Longshu. Tuan Xiao, ini kartu hitam tertinggi yang disetujui khusus. Hebat sekarang kakak Xiao, dan aku selamat. Kakak Xiao, aku perhatikan bahwa sejak kamu kembali, semuanya seolah telah berubah. Berubah bagaimana perubahannya? Hanya saja semuanya berjalan sangat lancar. Apalagi aku belum pernah bertemu Dewa Perang. Tapi sepertinya dia selalu membantuku, sengaja atau tidak. Bukankah kau selalu menginginkan bantuan Dewa Perang? Anggap saja keinginanmu terkabul. Itu benar. Indah bertemu Dewa Perang. Jadi jika kau benar-benar bertemu Dewa Perang, apa yang akan kau lakukan? Apakah kau akan mengandalkannya? Kakak, apa yang kamu bicarakan? Itu adalah Dewa Perang. Aku sangat menghormati dan memujanya. Sebenarnya aku sudah punya seseorang yang kusukai. Meskipun dia hanyalah orang biasa yang tidak dikenal. Dia sangat tulus. Kalau begitu katakan padaku siapa dia. Aku tidak akan memberitahumu. Wan Kim, mengapa kau membawaku ke sini? Tempat ini penuh dengan apartemen paling mewah. Bukankah ayahmu sudah keluar dari rumah sakit? Aku ingin memindahkannya ke tempat yang sedikit lebih tenang. Kurasa tempat ini tidak buruk. Wan Kim, Tong Shen pria yang pernah mengejar Ji Wan King. kamu di sini lihat rumah. Dan pria ini adalah Tong Xian lama tidak bertemu. Dia adalah seorang sopir. Benar, kau bisa langsung tahu dari cara dia berpakaian. Kau, hentikan kakak. Ayo pergi. Tunggu sebentar, Wan Kim. Apakah kamu di sini untuk melihat-lihat rumah? Unit mana yang kamu suka? Pilih apapun ku beri. Properti ini milik keluargaku. permisi. Kami di sini untuk melihat-lihat rumah. Kami perlu kau beri. Punya uang receh berani bantu. Uang rese. Apa kamu bahkan memilikinya? Aku khawatir di sakumu. Kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan 50 yuan kan? Wan King, sejak kapan seleramu menjadi begitu buruk? Bocah itu.
Apa yang kamu lakukan? Silakan pukul kau sampah masyarakat. Pria di sebelah Wan Qin seharusnya adalah orang yang sangat bijaksana, orang yang berkuasa. Kamu berada di sisinya. Bukankah kamu hanya membuatnya menderita? Cukup Tong Shen, tak sangka berpisah lama. Kamu masih bersikap seperti ini. Meskipun kakak Xiaoko miskin, dia masih lebih kuat daripada sampah sepertimu. Rumah bobrok ini, kita tidak perlu membelinya. Kakak Xiao, ayo pergi. Tunggu sebentar. Anak muda, aku akan memberimu nasihat. Jangan terlalu sombong. Kalau tidak, kau akan menemui akhir yang mengerikan. Tunggu. Aku lebih kaya darimu. Aku memang sombong. Aku tidak hanya sombong. Gunakan uang rebut Wan Qin. Aku bahkan akan menggunakan uang buatmu berlutut panggil ayah. Jadi jika aku lebih kaya darimu, maka gelar ayah ini, bukankah pantas kau memanggilku? Sungguh kesombongan yang dimiliki keluarga Tongku di Longshore. Apa kau tahu latar belakang macam apa? Biar ku beritahu, aku pernah bertemu Dewa Perang Naga Emas. Kau pernah bertemu Dewa Perang Naga Emas. Lalu mengapa aku tidak ingat pernah bertemu denganmu? Omong kosong apa yang diucapkan bocah tak berharta ini. Bicara Dewa Perang Naga Emas. Bukan bertemu bocah tak berharta sepertimu. Ngomong-ngomong, unit mana yang kamu suka? Katakan, ku beri. Staff, Apa perintah Anda, Tuan Muda? antar Nona Ji ke sini untuk memilih villa terbaik dan cantumkan namaku di akta. Ya. Nona Ji, lihat villa ini. Harganya 100 juta yuan. Lingkungan hijaunya di sekitar sangat bagus. Dan ada villa ini. Bernilai 300 juta yuan. Mana yang Anda sukai? Terima kasih, tapi tidak perlu. Villa-villa di sini tidak terlalu cocok untuk kita. Kakak Xiao, ayo pergi. Tidak apa-apa. Kami datang ke sini khusus untuk membeli villa. Mengapa kami harus pergi? Jangan Kakak Xiao, kamu tidak seharusnya. Rumah-rumah di sini terlalu mahal. Saat ini, grup Yang Feng belum stabil. Kita tidak bisa menghabiskan uang secara berlebihan. Jangan khawatir. Percayalah padaku. Nona, berapa harga villa paling menonjol ini? Bahkan sampah sepertimu punya selera yang bagus ya. Villa ini adalah yang paling mewah di sini. Harganya 1 miliar yuan. Tetapi bahkan jika kamu mencoba bekerja selama 100 tahun, kamu tetap tidak akan menghasilkan cukup uang. Hanya 1 miliar yuan. Apa yang ingin kami beli hari ini? Tepatnya yang ini. Apa kau sampah berani membeli villa ini? Nak, berhentilah bermimpi. Kau tidak berpikir bahwa hanya dengan mengandalkan bualan, kau bisa mengeluarkan 1 miliar kar. Tepat sekali. Orang seperti dia, jangankan 1 miliar, mungkin bahkan 10 yuan, dibayarkan oleh gadis ini. Hanya 1 miliar yang remah. Lihat betapa tidak sabarnya kalian semua. Nah, kau dengan santai mengatakan ingin membeli rumah mewah ini. Jika kau tidak bisa menunjukkan 1 miliar ini, aku akan menindakmu sesuai hukum. Benar, Tuan. Orang seperti dia masih bermimpi menghasilkan 1 miliar. Bahkan jika dia menjual dirinya sepenuhnya, dia tetap tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak ini. Karena kamu suka membual dengan kata-kata, maka aku akan memberimu kesempatan. Silakan tunjukkan 1 miliar ini. Jika kamu tidak bisa menunjukkannya, nasibmu akan sengsara. Kakak Xiao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bahkan jika aku mengeluarkan semua uang tunaiku, aku masih tidak punya 1 miliar. Apa yang kau takutkan jangan lupa. Pelindung persik emas sebelumnya memberiku kartu hitam tertinggi. Apa yang kamu ragukan? Cepat dan tunjukkan uangnya. Aku tidak punya uang tunai. Tapi, aku punya kartu hitam tertinggi ini. Kartu tak berhargamu. Kau bilang ada 1 miliar di dalamnya. Apa kau menganggapku anak berusia 3 tahun? Kartu tak berhargamu itu punya 1 miliar. Saya mengerti. Anda tidak gila kan? Aku mengabaikan satu hal. Orang-orang di tingkatmu pada dasarnya tidak bisa tahu arti penting kartu hitam tertinggi. Kau gila, kurang ajar, pikir bangsawan. Tuan Muda Tong, tolong, jangan gelisah. Apakah ada 1 miliar di kartu milikku ini, atau tidak? Ambil saja dan coba gesek dan kau akan tahu. Kau benar-benar pandai berakting. Kau harus tahu bahwa jenis rumah yang kau pilih tidak bisa dibeli hanya karena kau punya 1 miliar. Hanya orang yang sekaya sebuah negara, atau tokoh besar dengan status terkemuka, yang memenuhi syarat. Jika kau tidak bisa menunjukkan uangnya, lihat bagaimana aku akan menindakmu. Ini tidak baik, Tuan Muda. Apa yang perlu dicemaskan? Apakah ada 1 miliar di dalamnya? Apa yang Anda bicarakan, Tuan? Tidak ada di sini. Tidak ada. Kenapa kau tidak berhenti berpura-pura? Apa kau tahu bahwa kau sudah terbongkar sekarang?
Apa kau tahu hidupmu akan segera berakhir? Kau hanyalah pengemis rendahan yang miskin. 1 miliar? Apa aku yakin kau bahkan tidak punya 10 dolar? Sudah berakhir, anggap semuanya selesai. Sekarang aku memberimu satu kesempatan. Cepat berlutut. Akui aku sebagai ayahmu. Segera tinggalkan sisi Wan King. Dan aku mungkin masih akan mengampuni nyawamu. Tuan Muda Tong, dengarkan saya. Tidak ada 1 miliar di kartu ini. Tetapi 10 miliar saya sudah memberitahu ketua. Ketua Tong akan segera tiba untuk menyambutnya secara pribadi. Apel, tetua Tong datang. Ayah, mengapa ayah di sini? Saya dengar seorang pria membawa 10 miliar untuk membeli gedung saya. Masalah sepenting ini. Mengapa Anda tidak memberitahu saya sama sekali? Apel, ayah, mungkinkah ayah melakukan kesalahan? Tak ada 1 miliar di kartu. Tuan Muda Tong, benar-benar tidak ada 1 miliar di sini. Karena 1 miliar hanyalah uang recehnya. Apel, kartu lusuh ini punya 10 miliar. Tidak mungkin. Di kartu anak miskin ini, bagaimana mungkin ada 10 miliar? Apakah kalian semua melakukan kesalahan? Kau bajingan. Apa kau tuli? Tuan Xiao memiliki 10 miliar. Ini adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Apakah Anda tahu kartu jenis apa ini? Bukankah itu hanya kartu yang dibuat? Kurang ajar. Kartu milik VIP di antara VIP di Long Show yang dapat memiliki kartu hitam tingkat tinggi ini. Ini disebut kartu hitam tertinggi. Nilai aset Tuan Xiao ini benar-benar tidak dapat diperkirakan. Apel, Tuan Xiao, ini kartu Anda. Silakan ambil. Maaf repotkan, tetua Tong datang sendiri. Tuan Xiao, putra saya bodoh. Mohon sampaikan pikiran Anda secara langsung. Jika Anda bisa membeli rumah saya, itu akan menjadi berkah bagi 3 generasi keluarga saya. Tetua Tong, rumah ini memang rumah yang bagus. Saya pasti akan membelinya, hanya saja putra Anda dan saya memiliki janji yang belum terpenuhi. Tuan Xiao, mohon yakinlah. Selama itu adalah sesuatu yang bisa saya bantu. Saya pasti akan membuat Anda puas. Tongsen apapun yang dikatakan Tuan Xiao, lakukan saja apa yang dia suruh. Apa kau dengar itu? Tong Shen, asetku saat ini, seperti yang kamu lihat, bukan hanya 1 miliar, uang seluruh keluargamu. Jika digabungkan bahkan tidak sebanyak itu. Harus panggilku begitu. panggil apa? Apa kau benar-benar berpikir aku akan memanggilmu ayah? Aku ayahmu. Baiklah, aku tidak memaksamu kok. Wan King, ayo kita pergi. Kau, penjaga, tangkap mereka untukku. Ayah, apa yang ayah lakukan? Apapun perintah Tuan Muda Xiao. Jika kau tidak mendengarkan, kau mendorong keluarga Tong ke dalam lubang api. Apel, Saya peringatkan Anda. Jangan provokasi Tuan Muda Xiao lagi. kau bajingan. Aku pasti harus membalas dendam ini. Kakak Xiao, cepat kemari. Hari ini adalah reuni kelasku. Semua orang menunggumu. Wan King, aku datang sekarang juga. Menutup telepon sekarang. Kemarilah. Jangan bersembunyi lagi. Aku tidak peduli siapa kamu. Sekarang minta maaflah padaku. Mungkin kamu akan punya lebih banyak kesempatan. Nah, kau telah menyinggung tokoh besar. Hari ini kau pasti akan kehilangan nyawamu. Serang. Sebenarnya siapa kau? Token naga emas. Dewa perang naga emas, ampuni nyawaku. Habisi dirimu sendiri. Atau haruskah aku yang mengirimmu pergi? Dewa perang, tolong jangan. Kami juga disuap oleh orang lain. Kami hanya mengikuti perintah. Siapa yang begitu berani? Sampai berani mengirimmu untuk mengambil nyawaku. Ketua yang dari Asosiasi Wan Long. Dewa perang, kau telah mengambil nyawa putranya. Dia ke Xicing, cari orang balas dendam. Jadi dia mengirim kau untuk mengambil nyawamu. Hadiah untuk kepalamu di pasar gelap sudah mencapai 80 juta. Selain dia, apakah ada hal lain? Kali ini dia juga bersekutu dengan keluarga Ji. Mereka ingin berurusan denganmu bersama-sama. Kau pasti harus berhati-hati. Pikir bisa bunuhku sendiri. Tapi kamu datang di waktu yang tepat. Apakah kamu ingin mempertahankan hidupmu? Ya.
Pada saat itu, kamu terus saja melakukan ini. Teman-teman sekelasmu pasti sudah tidak sabar. Menunggu kan? Biarkan aku memperkenalkannya secara singkat. Ini adalah Xiao Yunting. Wan Qing siapa ini? Dia bukan pacarmu kan? Dia hanyalah orang tak berguna. Apa yang perlu diperkenalkan? Orang tak berguna. Saya bertanya-tanya mengapa dia terlihat begitu akrab. Menantu tak berguna ditinggal keluarga Guan. Benar menantu tak berguna dicampakkan Guan. Tapi sekarang dia telah menempel pada Nona Ji. Ya Tuhan. Wan Qing peduli orang begini. Beberapa orang bahkan tidak sebaik orang yang tidak berguna. Mereka bahkan tidak bisa membeli rumah. Apa yang kalian ejek? Kartu milikmu aku sudah memeriksanya. Itu sama sekali bukan milikmu. Bahkan uang yang dihabiskan pun bukan milikmu. Kakak Xiao. Ayo pergi. Pergi. Sudah di sini ngobrol dengan teman sekelas. Silakan duduk. Wan Qing, aku ingat kau paling suka zamrud. Lihat kali ini, aku secara khusus membawakan satu untukmu. Ya Tuhan, permata yang begitu besar. Berapa harga ini? Wan Qing, saya benar-benar sangat mengagumi Anda. Hei Wan Qing. Kenapa kau tidak cepat-cepat bersulang dengan Tuan Muda Tong? Benar Wan Qing, aku ingat saat kita masih sekolah. Tuan Muda Tong sangat menyukaimu. Barang seperti ini saja. Bagaimana mungkin itu pantas untuk Wan Qing? Apa maksudmu? Beraninya kau berpikir bahwa apa yang kuberikan tidak pantas untuknya. Apa kau tahu apa ini? Apa kau pernah melihat merek ini? Barang-barang seperti ini saja. Aku bahkan tidak sudi menyimpannya. Itu hanyalah barang biasa. Biar ku beritahu, ini adalah barang pesanan khusus yang legendaris. Bahkan di seluruh Longshow tidak banyak barang seperti ini. Apa dibuat khusus? Sepertinya Tuan Muda Tong benar-benar suka Wan Qing. Perhiasan yang begitu mahal, harganya pasti setidaknya puluhan juta. Jika tidak ada di antara kalian yang memiliki mata setajam itu, maka aku tunjukkan barang kelas atas sesungguhnya. Gelang ini adalah harta pusaka keluarga Xiaoku. Tidak ada yang kedua di seluruh Longshow. Bernilai sangat mahal. Wan Qing, aku berikan ini padamu. Orang sepertimu saja. Dengan santai mengeluarkan gelang. Dan berani menyebutnya bernilai mahal. Sungguh konyol. Saya tidak salahkan. Mungkinkah ini yang legendaris? Tulang naga jiok. Apakah itu tulang naga jiok? Hanya anggota keluarga kerajaan yang bisa memakai. Yang disebutkan dalam legenda. Jika itu milik keluarga kerajaan, maka itu benar-benar tak ternilai harganya. Sepertinya barang Tuan Muda Tong benar-benar tidak sebagus milik orang lain. Peringkat diriku memang benar. Dia benar-benar menganggap dirinya tinggi. Tulang naga giot memang mengesankan. Tapi sekali lihat saja sudah tahu itu diberikan oleh orang lain. Mungkin keluargamu mencurinya sejak lama. Biar ku beritahu, apa yang diberikan orang lain padamu kemampuan macam apa itu? Kau harus menghabiskan uangmu sendiri untuk membelikan barang untuk wanitamu. Itulah yang disebut kemampuan sejati. Pernyataan itu tidak salah. Bagaimana bisa seorang pria mengandalkan orang lain? Ngomong-ngomong, hari ini adalah reuni kelas kita. Kau orang luar, kenapa kau duduk di sana dengan bingung? Minggir. Tong Sen, jangan terlalu berlebihan. Boleh bawa teman ke reuni. Benar, tak ada yang bilang tapi aku tak bawa siapapun. Kita tidak boleh melupakan aturannya. Benar Wan Qing, bahkan kami tidak membawa siapapun. Namun Anda sendirian membawa seseorang. Itu dianggap apa? Beberapa orang, jika mereka punya akal sehat, seharusnya sudah pergi sendiri. Kenapa kau masih duduk di sana dengan bingung? Apa kau tidak akan cepat-cepat keluar? Kalau begitu saya punya saran. Karena Anda bukan teman sekelas kami. Mengapa Anda tidak mentraktir kami makan ini? Jika kalian semua akan bersikap sombong seperti ini, kita tidak perlu menghadiri reuni kelas ini. Ayo pergi. Wan Qing, jangan gelisah. Tuan Muda Tong, kurasa membiarkannya tetap di sini juga tidak apa-apa. Tempat kelas atas seperti Hotel Yunshuo, dia pasti belum pernah ke sana. Biarkan saja dia memperluas wawasannya. Apa kau tidak akan cepat-cepat berterima kasih pada Tuan Muda Tong? Hotel Yunshuo adalah hotel terbaik di Longshow. Jika bukan, karena Tuan Muda Tong maju, aku khawatir kau tidak akan bisa memasukinya seumur hidupmu kan? Apakah kalian semua sudah selesai bicara? Sekarang giliranku bicara. Sebenarnya Hotel Yunshuo ini adalah milikku. Hotel itu milikmu. Kau benar-benar tidak punya rasa malu. Siapa yang kau coba bodohi? Hotel itu milikmu. Biar ku beritahu Hotel Yunshuo ini harus pesan lama untuk datang. Beraninya kau mengatakan itu milikmu. Kau pikir aku telepon pemilik untuk menghadapimu secara langsung? Tidak perlu. Aku tidak menyangka Wan Qing akan membawa sampah seperti ini. Lihat sekarang, dia bahkan tidak bisa berpura-pura lagi. Saya tidak menyangka dia akan seperti itu. Sedangkan aku menelepon bosnya sendiri.
dan menyuruhnya segera datang ke sini. Halo Yuning, tolong segera atur sesuatu. Mengenai Hotel Yinshuo, berapapun biayanya, segera beli kembali untukku. Sudah selesai, hotel ini juga sudah dibeli kembali. Bosnya akan segera tiba. Kau sudah selesai membelinya. Hei, bercandamu harus ada batasnya. Si bodoh berani sombong apa saja. Tamu terhormat puas hidangan hari ini. Manajer yang Anda datang tepat waktu. Ada orang bodoh di sini yang menelepon, lalu mengatakan hotel itu miliknya. Katakan padaku sebenarnya hotel ini milik siapa? Tuan Muda Tong, apa yang Anda katakan? Bukankah bos hotel kita ada di sini? Apa maksud Anda dengan ini? Maksudku sudah sangat jelas. Bolehkah saya bertanya, siapa Tuan Xiao Yuntin? Itu adalah aku. Halo Tuan Xiao. Saya yang Tianning manajer di sini. Bos yang lama telah mempercayakan semuanya kepada saya. Mohon yakinlah, saya pasti akan melayani Anda dengan baik. Tunggu sebentar manajer Yang. Saya adalah pelanggan paling penting di hotel Anda. Apa maksudmu sekarang? Pelanggan paling penting. Saat ini Yunshuo hanya memiliki satu tamu terhormat, dan itu adalah Tuan ini. Manajer Yan, apakah Anda sudah gila? Anda salah orang. Tuan ini, saya sarankan Anda berbicara dengan sedikit hormat. Pemilik hotel Yunshuo sekarang adalah dia. Katakan padaku, bukankah dia penting? Tuan Xiao, terima kasih banyak atas kemurahan hati Anda. Bayar 3 kali lipat beli kembali hotel Yunshuo. Dan Anda juga meningkatkan tunjangan untuk semua staf kami. Menggandakannya. Kami sangat berterima kasih kepada Anda. Apa katamu? Sepertinya Anda tuli. Kalau begitu saya akan memberitahu Anda lagi. Pemilik hotel Yunshuo sekarang adalah Tuan ini, Tuan Xiao. Diam, bagaimana mungkin dia menjadi pemilik hotel? Manajer Yang, aku ada urusan pribadi di sini. Silakan keluar sebentar. Ya, Aku hanya ingin menanyakan sesuatu. Sekarang, siapa yang tidak tahu apa-apa? apakah Anda benar-benar bosnya? Kalau begitu apa yang aku katakan sebelumnya? Aku benar-benar buta. Benar kami pikir Anda bercanda. Maaf, saya yang benar-benar tidak tahu apa-apa. Saya juga. Terbaik sadar salah lalu perbaiki. Kamu bisa berbalik tepat waktu. Masih punya sedikit hati nurani. Tidak heran Wan Qing begitu luar biasa. Ternyata semua orang di sekitarnya adalah orang penting. Benar Wan Qing, saya benar-benar mengagumi Anda. Penilaian Anda terhadap orang benar-benar luar biasa. Tidak salah sama sekali. Tidak heran Wan Qing tidak pernah repot-repot memperhatikan Tuan Muda Tong. Tuan Muda Tong masih di sini, berlagak di depan Bos Xiao. Hal macam apa itu? Kalian? Apa maksud kalian? Kami tidak berada di pihak yang sama dengan Anda. Wan Qing, kami hanya bercanda dengan Anda tadi. Ayo mari kita angkat gelas untuk memberi selamat kepada Anda. Bercanda. Kalian sekelompok badut yang melompat-lompat. Siapa tadi yang bilang untuk mengundangku keluar? Bos Xiao itu dia. Kau. Jadi itu kamu. Sekarang tidak ada yang bisa membantumu lagi. Cepat pergi bayar tagihannya. Kalau tidak, aku akan berpikir kamu tidak punya uang dan ingin kabur dari pembayaran. Xiao Yunti, jangan keterlaluan. Hari ini aku memang sedang menindas orang, dan orang yang aku tindas adalah kamu. Apa yang bisa kamu lakukan? Nah, kau tidak akan berpikir bahwa aku tidak mampu membayar makanan kecil ini kan? Aku sudah bilang kamu mampu membayarnya sekarang. Jika kamu patuh mendengarkanku, mungkin aku akan mengampunimu. Jika kamu menentangku, aku buat semua uangmu hilang. Kau pikir kau siapa? Dan kau ingin menyentuh aset keluargaku? Aku tidak percaya kau punya kemampuan itu. Tak cerah sampai hadapi konsekuensi. Baiklah. Halo. Selidiki dan musnahkan semua aset keluarga Tong untukku. Jual pendek semuanya. Baik. Kamu akan menerima panggilan telepon sebentar lagi. Itu akan menjadi panggilan dari ayahmu. Kamu harus bersiap-siap. Apakah kau masih berani mengulangi trik lama itu? Dia ucap satu kalimat langsung beli Hotel Yunju. Sekarang dia ingin menjual saham keluarga Tong. Itu sama sekali bukan lelucon. Begini Wan Qing, saya ada urusan, jadi saya akan pergi dulu. Benar, saya juga ada urusan. Anak saya merusak rumah, jadi saya harus pulang. Istri saya selingkuh, jadi saya akan pergi duluan. Kalian? Jangan pergi. Kamu masih punya panggilan yang belum dijawab. Jawablah. Tuan Muda Tong, siapa yang menelepon? Apakah kamu takut untuk menjawab? Kau bocah dari keluarga Xiao, kau pikir aku takut padamu? Halo? Tongshen, apa kau membuat Tuan Xiao marah lagi? Kau sudah membawa kehancuran bagi keluarga Tong. Ayah, apa maksudmu dengan itu? Keluarga Tong kita tamat, benar-benar tamat.
Perusahaan dijual paksa hingga bangkrut. Sekarang bukan hanya aset kita yang hilang, tapi kita juga menanggung setumpuk hutang. Apel. Jika kamu berada di samping Tuan Xiao, maka cepatlah minta maaf. Mungkin masih bisa diselamatkan. Tuan Xiao, bukanlah seseorang yang membukamu sakiti. Ya, saya mengerti. Saya mengerti. Tuan Muda Xiao. Ayah. Saya mohon tolong ampuni keluarga Tong kami. Saya mulai sekarang tak berani simpan niat pada Wan King lagi. Baiklah. Berdirilah dulu. Seorang pria harus menepati janjinya. Ya, saya pasti akan menepati janji saya. Pergi sekarang lapor ke manajer Yang. Pergi bersihkan toilet selama 3 bulan. Setelah mereka dibersihkan secara menyeluruh, keluarga Tongmu akan baik-baik saja lagi. Ya, saya pasti akan melakukannya. Wan King, ayo kita pergi. Kenapa kalian semua ada di sini? Di Wan King, kamu benar-benar kurang ajar. Berani habiskan 1 miliar beli villa mewah. Hukuman apa yang pantas kamu dapatkan? Wan King tak pakai dana perusahaan beli rumah. Mengapa kalian semua berteriak di sini? Omong kosong. Jika dia tidak menggunakan uang dari grup Chang Feng kita, dari mana dia mendapatkan 1 miliar? Untuk membeli villa itu. Benarkah bocah bau? Jangan bilang rumah itu 1 miliar. Dibeli dengan uangmu kan? Di Wan King, cepat tarik garis yang jelas antara dirimu dan bajingan ini. Dan kemudian alihkan kepemilikan villa itu kepada sepupumu. Kenapa? Kamu bertanya, mengapa tidakkah kamu tahu? Bajingan busuk ini, dia menyebabkan kematian Tuan Muda Ouyang. Sekarang negara-negara kacau karenanya. Ketua Ouyang datang ke keluarga dituntut tanggung jawab. Jika dia menyalahkan, kamu buat keluarga terkubur bersamamu. Keluarga yang kecil, tapi bikin kalian takut. Benar-benar sampah yang tidak berguna. Kamu tidak punya hak untuk bicara di sini. The Jiwan King film was alihkan ngomong ke adikmu. translated and narrated by M Media. Masih anggapmu anggota keluarga Ji. Kalau tidak, kami akan mengusirmu dari daftar keluarga. Tidak mungkin daftar keluarga ada di tangan ayahku. Kamu tidak punya hak itu. Jiwan King. Apa ini? Mengapa silsilah itu ada di tanganmu? Ayahmu sudah tua. Apakah sesulit itu mengambil buku silsilah ini? Serahkan rumah itu. Kamu masih putri dari keluarga Ji kita. Mengapa begitu? Mengapa? Kalian semua adalah kerabatku. Di matamu hanya ada uang dan keuntungan. Dasar bajingan. Sejak kamu menemukan Bigoro itu, keluarga Ji kita tidak pernah damai. Wajar kamu beri kompensasi pada kami. Jika aku harus berkerabat dengan orang-orang sepertimu, silsilah ini tidak masalah tanpaku. Apakah kamu menjadi pemukulan? Anda salah orang. Saya membeli villa ini. Kau membelinya rumah itu berharga 1 miliar. Buapul tak bisa dapat uang segitu. Hanya 1 miliar ini. Sudah membuatmu begitu gelisah. Benar-benar tidak berpengalaman dalam urusan dunia. Awalnya di matamu. Aku hanyalah alat untuk bertransaksi. Pemberontak, benar-benar pemberontak. Dasar makhluk tak tahu berterima kasih dan pengkhianat. Keluarga Ji kita telah membesarkanmu selama bertahun-tahun ini. Namun kamu kurang setia daripada seekor anjing. Sekarang kami akan mengusirmu dari silsilah keluarga Ji. Baiklah. Kebetulan aku juga tidak menginginkan kerabat sepertimu. Gila, benar-benar gila. Sekarang aku akan menunggu Ketua Ouyang tiba untuk melihat apakah dia bisa berurusan denganmu. Ketua Ouyang telah tiba. Ketua Ouyang, Ketua Asosiasi Wanlong. Ketua Ouyang. Anda telah tiba. Kau bocah, kau pasti mati hari ini. Ketua keluarga kami telah mengusir gadis ini, Jiwan King, dari keluarga. Dia sekarang dan keluarga kami tidak memiliki hubungan apapun. Hei kalian berdua anjing. Melihat ketua, mengapa kalian tidak cepat maju dan berlutut? Sungguh kesombongan. Di Longshu ini, hanya aku yang membuat orang lain berlutut. Kau dianggap apa? Kamu, Ketua Ouyang. Dia bunuh Ketua Balai Ouyang. Ketua yang saya sarankan, langsung mengambil nyawanya. Kau adalah Xiao Yuntin. Itu benar. Tidak buruk, aku sangat mengagumimu.
Karena kau adalah orang pertama yang bertemu denganku dan tidak berlutut. Jika kau mengikutiku dan bekerja untukku, kau akan mencapai hal-hal besar. Hanya saja sayang sekali, ketua Anda tidak bisa mengampuninya. Benar sekali, Ketua Huyan. Kudengar kau kagumi orang berbakat. Tetapi sampai ini, tidak layak mendapatkan simpati Anda. Saya sarankan Anda mengambil nyawanya dan mengirimnya ke Istana Raja Yama. Diam perlu kau ajari aku. Saya tidak akan berani. Saya tidak berani. Xiao Yuntin yakinlah. Aku tidak akan mengambil nyawamu. Tetapi aku akan membuat sisa hidupmu lebih sengsara daripada kehilangan nyawamu. Benar sekali. Ketua Huyan, apa yang Anda lakukan adalah benar untuk orang seperti dia. Disiksa oleh Anda 100 kali. Juga dianggap sebagai keberuntungannya. Nada bicaramu memang sombong. Tetapi dengan kemampuanmu, ragu kau bisa sentuh rambutku. Kakak Xiao. Kalau tidak mari kita lari saja. Ketua yang ini benar-benar bukan seseorang yang bisa kita hadapi. Wan Qin, jangan takut. Kita masih punya barang dari Dewa Perangkan. Apa yang bisa mereka lakukan pada kita? Benar. Aku ingat sekarang. Ketua Ouyang, kamu harus segera pergi. Jika kamu mengagetkan Dewa Perang, konsekuensinya, kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Jiwan Qin, berhenti menipu orang. Kau tidak benar-benar percaya bahwa Dewa Perang akan memperhatikanmu kan? Benar. Di Longshou, hanya satu orang bisu di atas keluarga Ouyang adalah Dewa Perang Naga Emas. Dewa Perang Naga Emas sudah lama mengasingkan diri. Orang rendahan sepertimu berani mimpi bergantung pada Dewa Perang. Ketua Ouyang, apakah Anda ingin tahu bagaimana putra Anda kehilangan nyawanya? Ketua, jangan dengarkan lagi kepalsuannya. Bocah ini penuh kebohongan. Kalau kau dengarkan kebohongannya, semuanya akan hancur. Biarkan saja dia bicara. Aku juga ingin tahu apa yang mungkin bisa dia katakan. Putra Anda ingin mempermalukan Wan Qin. Dia terkena satu pukulan dariku dan kehilangan nyawanya. Apa katamu? Dia memberontak. Ketua Ouyang, bocah ini secara terbuka memprovokasi Anda. Bajian kamu bicara kurang ajar. Kau pikir ada yang bisa selamatkanmu sekarang? Kau coba sembunyi di belakangnya. Atau apakah kamu mengandalkan tetua Zam dari WR? Saya katakan kepada Anda orang-orang ini. Di depan Ketua Ouyang, tidak berarti apa-apa sama sekali. Xiao Yunting ini tidak pernah membutuhkan siapapun untuk mendukungku. Tidak ada yang diizinkan ikut campur. Ini adalah token naga emas. Kenapa ada padanya? Dewa Perang keluar dari pengasingan. Wanita sialan ini benar-benar memiliki token naga emas. Mungkinkah mereka benar-benar menerima perlindungan Dewa Perang? Cucu perempuanku tersayang, kapan kamu belajar? Tipu muslihat ini. Apa maksudmu? Ketua Ouyang, token ini palsu. Gadis itu hanya ingin menipu Anda. Palsu. Tentu saja. Ketua Ouyang coba pikirkan. Dewa Perang Naga Emas keluar dari pengasingan pun. Kita belum melihat wajahnya. Dia hanya memegang token tingkat tinggi. Hanya untuk menakut-nakuti Anda. Benar sekali. Pasangan sialan ini adalah yang terbaik dalam menipu orang. Tidak mungkin. Token dari pelindung terhormat untukku. Bagaimana mungkin itu palsu? Bagus sekali kau berani menipuku. Kalau begitu hari ini aku juga harus berurusan denganmu. Jika Anda ingin menyentuh orang-orangku, pertama Anda harus melewati ujianku. Hadapi kau aku tak perlu turun tangan. Tuan Nangong silakan maju. Nangong, ahli Qigong puncak daftar pembunuh. Apakah itu Nangong Ye, ketua? Dewa. Bagus sekali. Selama Tuan Nangong bertindak, maka kamu Xiao Yunting pasti akan kehilangan nyawamu tanpa keraguan. Trik apapun yang Anda miliki, gunakan saja semuanya. Aku tahu kau ingin mati. Bocah tak akan kubiarkan kau mudah mencapainya. Kau bunuh putraku berarti kau punya kemampuan. Berani pamer bela diri lawan Tuan Nangong. Apa yang begitu sulit tentang itu? Aku hanya tidak tahu apakah master ini akan mendengarkan perintahmu. Kau bocah bau apa yang masih kau pura-purakan? Tuan Nangong puncak daftar pembunuh.
Qigongnya bisa menyerang orang dari jarak jauh. Dia kendalikan serangan hingga kau lumpuh. Samba. Sekarang cepat berlutut. Mohon Tuan Nangong untuk nyawamu. Agar Tuan Nangong akan memukulmu lebih ringan. Jika tidak, dia akan membuatmu tidak bisa hidup. Dan tidak bisa mati. Baiklah. Apakah dia benar-benar sehebat itu? Kenapa tidak biarkan Master Nangong memberikan sedikit demonstrasi? Tuan Nangong, apa yang Anda lakukan? Melakukan apa? Apakah kau tahu kau hampir menyebabkan aku kehilangan nyawaku? Betapa hebatnya sosok dia. Tidak mungkin Tuan Nangong. Aku memberimu begitu banyak uang. Apakah kali ini kau mencoba mengkhianatiku? Uangmu aku tidak akan mengambil sepeser pun. Mengembalikannya padamu. Tuan, kami tidak punya permusuhan atau dendam. Mengapa Anda ingin mengambil nyawa saya? Tuan. Mungkinkah? Apakah kau disuap oleh bocah bau ini? Diam, aku memukul kalian berdua. Selalu merepotkan Nona Ji dan Tuan ini. Tuan Xiao selalu menunjukkan pertimbangan padamu. Karena kalian adalah kerabat Nona Ji. Itulah mengapa dia mengampuni nyawa kalian. Sekarang tampaknya nyawa kalian tidak lagi layak dipertahankan. Ketua Ouyang mohon belas kasihan untuk kami. Nangong, kau berani mengkhianatiku. Aku hanya bisa membiarkanmu kehilangan nyawamu. Bocah, apa kau lihat itu? Barusan aku menahan sebagian kekuatanku, hanya mendorong cangkir. Namun aku mengambil nyawanya. Jika ini mengenai dirimu, darah spiritualmu habis, kau mati. Ketua Ouyang, keterampilan ilahi Anda luar biasa. Anda pasti bisa menekan sampah ini. Pada saat itu, villa 1 miliar itu akan menjadi milik Anda. Ketua benar-benar layak menjadi ketua. Pria bernama Xiao itu pasti sudah mati. Kenapa kau berdiri di sana terpana? Apa kau tidak tahu seni bela diri? Cepat coba. Wan Qin, tutup telingamu. Baik. Sepertinya waktunya telah tiba bagimu untuk pergi menemui putramu. Bocah, apakah hanya sebatas ini kekuatanmu? Kenapa tidak ada gerakan sama sekali? Tiba-tiba kepalaku terasa berat. Gunung menekannya, aku tidak bisa bernapas. Pria bernama Xiao itu. Kamu. Trik tercela apa yang kamu gunakan? Wan Qin, sekarang sudah baik-baik saja. Kakak Xiao, apa sebenarnya yang terjadi? Mungkinkah bahkan Ketua Ouyang tidak bisa menghadapinya? Bocah, mungkinkah kau benar-benar naga emas? Tidak. Bagaimana mungkin, sangat mustahil baginya untuk menjadi sosok yang begitu hebat. Sudah lama aku bilang padamu, untuk berurusan denganmu, aku hanya butuh setengah gerakan. Pria bernama Xiao itu, aku akan melawanmu sampai mati. Tunggu. Aku datang ke sini untuk memberitahumu. Dewa Perang adakan perjamuan kembali. Hanya yang punya undangan emas yang akan bisa hadir. Perlahan. Wan Qin, kau bilang tak hargai Dewa Perang. Jika kita bisa mendapatkan undangan ini, aku akan bisa bertemu langsung dengan Dewa Perang. Kita bisa sampaikan keluhan pada Dewa Perang, agar Dewa Perang dapat menegakkan keadilan bagi kita. Wan Qin, apakah kau benar-benar berpikir seperti itu? Kakak Xiao, kamu selalu melindungiku. Aku ingin melindungimu dengan caraku. Saya masih bertanya-tanya siapa itu. Hanya dengan sedikit aset yang Anda miliki itu, Anda masih ingin mendapatkan undangan berbingkai emas. Si Xiao itu, tunggu sampai aku bertemu Dewa Perang. Aku laporkan kejahatanmu pada Dewa Perang. Mari kita lihat berapa lama kau bocah bisa tetap sombong. Di long show ini, hanya ada satu undangan berbingkai emas. Keluarga suku pasti harus mendapatkannya. Semuanya jangan terburu-buru. Undangan ini keluarga Ji kami juga pasti harus mendapatkannya. Sampah keluarga Xiao. Kenapa kau di sini membuat masalah lagi? Semuanya harap tenang. Jika keluarga Ji kami mendapatkan undangan berbingkai emas ini, kami pasti akan melapor kepada Dewa Perang. Sehingga sampah keluarga Xiao ini dihukum atas beberapa kejahatan. Tuan Muda Ton juga sudah tiba.
Jangan pernah bermimpi mendapatkan undangan berbingkai emas itu. Bahwa dengan adanya aku di sini, jangan mimpi undangan emas itu. Sepertinya kalian semua telah bersekutu. Kebetulan akan kubereskan kalian sekaligus. Kakak Xiao jangan takut. Kali ini, aku akan menghadapi mereka bersamamu. Mari kita abaikan mereka. Wan Qin, mendengar kau mengatakan itu aku lega. Saya umumkan lelang undangan emas ini. Kini resmi dimulai. Karena sifat khusus dari barang ini. Harga awalnya adalah 100 juta. Keluarga Guan, 200 juta. Keluarga Su 300 juta. Tuan muda dari keluarga Su telah menawar 300 juta. Keluarga Ji 700 juta. Ketua Ji di sini telah menawar 700 juta. Barang ini harganya sangat mahal. Wan Qing tawar lebih tinggi. Kakak Xiao, aku percaya padamu. 1 miliar. 1 miliar benarkah? Kau bilang tak sentuh dana perusahaan. Saya menawar 1,5 miliar. Kakak Xiao, apa yang harus kita lakukan? Jika aku mengeluarkan semua uangnya sekarang, aku hanya punya sisa 1,2 miliar. Wan Qin, sepertinya ada sesuatu di lenganmu. Angkat dan tunjukkan padaku. Sesuatu dari mana asalnya itu? Nona Ji di sini telah menawar 2 miliar. 2 miliar. Perusahaan kami tidak punya uang lagi. 2 miliar tawaran pertama. 2 miliar tawaran kedua. Semuanya harap bergabung dengan kami. Untuk menawar bersama undangan berbingkai emas ini. Keluarga Ji kami bersedia menghabiskan semua aset kami. 1,5 miliar. Keluarga Guan menawar 700 juta. Keluarga Tong menambah 1,2 miliar. Keluarga Su menambah 1,3 miliar. Bagus, ini adalah kelompok penawar gabungan yang langka. Dalam sejarah pelelangan, kelompok penawar gabungan tawaran pertama. Kakak Xiao, apa yang harus kita lakukan sekarang? 10 miliar. Waktu habis. Selamat kepada kelompok penawar gabungan, karena berhasil menawar undangan berbingkai emas. Apa? Anda belum memanggil 3 kali. Mengapa sudah diselesaikan? Aku tidak menetapkan aturan ini. Mereka yang menetapkannya. Baiklah, jadi Anda bermain trik. Anda tidak akan berpikir bahwa peluang ini akan benar-benar menawar bersama seseorang seperti Anda, bukan? Sebenarnya kami sudah lama membentuk koalisi. Hanya untuk melihatmu mempermalukan dirimu sendiri. Tidak peduli seberapa banyak uang yang kamu miliki, kamu tetap tidak akan bisa menawar dengan sukses. Karena pada dasarnya kamu tidak memiliki kualifikasi. Sudah lama saya katakan, Anda hanyalah sampah. Bahkan hari ini, Anda masih sampah. Xiao Yunting, kau sendirian. Bagaimana kau bisa bersaing melawan kami semua? Lihatlah ekspresi jelek di wajahmu itu. Bukankah kamu sangat sombong? Biar ku beritahu, ini sedang disiarkan langsung secara global. Kau tampak seperti anjing kehilangan tuan. Sudah disiarkan langsung ke seluruh dunia. Aku katakan kepada kalian semua. Kalian benar-benar telah membuatku marah. Semua komandan di Longshou, dengarkan perintahku. Dalam beberapa saat, keluarga Su, tuan kedua Ji dari Xicheng, keluarga Guan dari Nancheng, dan keluarga Tong. Dalam beberapa saat semua harus disita asetnya. Apa yang kamu bicarakan? Kau pikir cukup ucap kata di kamera? Seseorang akan mendengarkanmu. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa membantumu hari ini. Bahkan jika kau berteriak sampai suaramu serak, tidak ada yang akan menjawabmu. Tampaknya taktik membual Anda yang kuat tidak berguna hari ini. Masih mimpi jati dewa perang. Biar saya beritahu Anda, pada dasarnya Anda tidak mungkin menjadi dewa perang. Anda Xiao. Meskipun keluarga, kami tidak sekuat dulu. Tapi kami bukan sampah seperti Anda. Bisa memamerkan kekuatan Anda di sini. Aku beritahu kamu jika hari ini kamu berani menyita semua aset keluarga kami, maka yang kehilangan nyawanya adalah kamu. Balas dendam keluarga kami juga telah terlaksana. Sepertinya kalian semua benar-benar tidak tahu batas langit dan bumi. Pelindung Persik Emas telah tiba. Pelindung yang terhormat Anda, akhirnya tiba. Saya punya masalah penting untuk dilaporkan kepada Anda. Orang ini pada dasarnya bukan dewa perang, tapi adalah peniru. Benar, dia hanyalah seorang penipu. Pelindung yang terhormat bocah tangik ini telah meniru dewa perang dan mengeluarkan perintah. Mohon segera eksekusi dia. Kalian benar-benar sekelompok sampah. Benar-benar bodoh, keras kepala, dan tidak mau berubah. Pelindung terhormat, apa yang kau pegang? Ini adalah abu keluarga kalian. Dari keluarga Guan, keluarga Su, keluarga Tong, dan juga tuan kedua Ji. Abu,
Tuan, apa maksud Anda? Anda telah menghancurkan makam leluhur kami. Maksudku adalah keluarga Guan, keluarga Su, keluarga Tong, dan Tuan kedua Ji. Semua aset kalian sudah berubah menjadi abu. Tidak mungkin. Pelindung terhormat, mengapa dengar sampah ini? Ini gawat ayah-ayah, lihat cepat. Lihat berita halaman depan. Dewa Perang telah menangani berbagai kekuatan, seperti keluarga Guan, keluarga Su, Tuan kedua Ji, dan keluarga Tong, semuanya telah disita sepenuhnya. Apel. Yuling menghormati Dewa Perang Naga Emas. Ini benar-benar yang sering dibicarakan semua orang. Dewa Perang Naga Emas. Dia adalah dewa perang yang legendaris. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bahkan pelindung yang terhormat berlutut. Dia benar-benar dewa perang. Ayah, ini sudah berakhir, semuanya sudah selesai. Ayah, bukankah ayah bilang dia penipu? Dia, bagaimana mungkin dia nyata? JT selama bertahun-tahun ini. Pilar besar yang selalu ingin saya andalkan. Berada tepat di samping saya selama bertahun-tahun ini. Bertemu Dewa Perang, namun masih The tidak film was berlutut. translated and narrated by M Media. Ini semua hanya karena orang tua ini buta. Kakak ipar ini semua salah ayahku. Dia yang melakukannya, dia yang menghasutku. Itu tidak ada hubungannya denganku. Dewa Perang itu tidak ada hubungannya denganku. Itu semua salah ayahku. Dan wanita jahat itu, dia menghasutku untuk melakukan ini. Dewa Perang, mohon maafkan aku. Mohon maafkan aku, Dewa Perang. Yunting. Tidak, Dewa Perang. Pertimbangkan saya di sisimu 5 tahun. Tolong ampuni hidup saya. Ini semua salah saya dibutakan oleh kepentingan diri sendiri. Saya bukan manusia. Tolong ampuni saya. Tuan Dewa Perang, saya kembali sikat toilet. Menyikat kloset, menyikat selama setahun penuh. Tidak jadikan 10 tahun, 50 tahun. Mohon ampuni saya, Tuan Dewa Perang. Tuan Dewa Perang, saya salah. Kali ini saya benar-benar tahu saya salah. Mohon jangan ambil nyawa saya. Asalkan Anda mengampuni saya kali ini. Saya bersedia melayani Anda seperti sapi atau kuda. Su Yingbin, mengapa Anda mengatakan hal-hal ini sekarang? Apa yang seharusnya Anda katakan sekarang? Seharusnya adalah kata-kata terakhir Anda. Tapi yakinlah, kalian semua. Aku akan berurusan satu persatu. Orang-orang. Pertama, syarat kedua bajingan dari keluarga Su ini keluar. Eksekusi mereka. Dewa Perang. Saya tahu saya salah. Dewa Perang, saya salah. Selanjutnya adalah Jiwan Taiji Xiaonan. Hutan yang kalian berdua miliki akan kita selesaikan nanti. Mengapa kita tidak mulai dengan Guan Xiaorou dulu? Bagaimana dengan itu? Suamiku. Tuan Dewa Perang, saya mohon. Tolong ampuni saya. Beberapa tahun yang lalu, aku melepaskan segalanya. Kembali ke kampung hidup damai bersamamu. Tak kusangka kau buta oleh KI penting MMO. Meninggalkan semua yang kita bagi bersama. Sekarang, aku akan mengampuni hidupmu. Tetapi semua yang kau miliki akan lenyap. Sekarang, enak. Terima kasih Tuan Dewa Perang. Dewa Perang. Hati-hati. Dan kau, Tongshan, aku menghormati ayahmu. Jadi hukuman matimu bisa dibatalkan. Tetapi mulai hari ini, toilet hotel selama 100 tahun ke depan akan menjadi tanggung jawabmu sepenuhnya. 100 tahun. Bukankah itu berarti bekerja sampai mati? Apa? Apakah kau punya keberatan? Saya tidak akan berani. Terima kasih, Dewa Perang. Adapun kalian berdua binatang, berulang kali menyakiti Wan King. Mendorong kerabatmu sendiri ke dalam jurang. Terutama kau orang tua. Kau mengklaim melakukannya demi keluarga Ji. Nyatanya semua itu demi dirimu. Tidak, itu tidak benar. Bukan itu maksud saya. Seseorang seret Jiwan Tai keluar. Lumpuhkan kedua kakinya. Agar dia tidak bisa berdiri lagi. Dan menyakiti orang lain. Selesai. Ini adalah akhir. Selanjutnya giliranmu untuk menyelesaikan masalah ini. Kau menyakiti sepupumu sendiri. Hampir menyebabkan dia dipermalukan oleh pria lain. Apakah kau tahu kejahatan apa yang telah kau lakukan? Orang terhukum, Tuan Dewa Perangku. Saya mohon tolong ampuni saya. Saya tidak ingin berada di kursi roda. Awalnya, aku berniat mengambil nyawamu. Tapi bagaimanapun juga, kau dan Jiwang Tai juga kerabat Wan King. Aku bisa mengampunimu. Itu luar biasa. Terima kasih, Dewa Perang. Tapi bukankah kau sangat menikmati menindas orang lain?
Kalau begitu kau harus berlutut di depan pintu untukku, dan memanggil ayah 10.000 kali. Kapan kau akan selesai memanggil? Saat itulah, aku akan melepaskanmu. Saya akan menelepon apa yang harus saya lakukan. Saya lakukan. Apa saja asal nyawa diampuni. Saya akan menelepon sekarang juga. Ayah, Kakak Xiao, aku tidak menyangka. Kamu benar-benar dewa perang naga emas. Aku minta maaf. Aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Aku tahu. Kau lakukan itu demi kebaikanku. Seharusnya aku menduga lebih awal. Wan Qin. Aku punya sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Aku mencintaimu, menikahlah denganku. Aku terima.